Hai adik-adik. Nah, sebelum kita via online hari ini, kita berdoa dulu ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa. Terima kasih karena Engkau telah memberkati kami selama tidur malam kami. Ya Bapa, sebentar lagi kami mau sekolah minggu. Kiranya Engkau memberkati kami agar pada hari ini kami dapat memuji, memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu, dan beraktivitas bersama. Terima kasih ya Bapa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita pujian dulu ya. Dadah. Halo adik-adik, selamat datang kembali di Pihak Sapa. Yeay. Hari ini seperti biasa kita akan ujian dengan kita berdua, Kak Lucy dan Kak Candy. Jangan lupa adik-adik diikutin dari awal, oke? Cuman 2 lagu aja. 2 lagu aja ya. Oke. Sip. Siap-siap ya. Kita mulai. Yuk berdiri. Berdiri dulu, yuk. Berdiri dulu. Kak. Oke, kita mau nyanyi lagu yang pertama. Lagunya judulnya apa, Kak? Tanganku kerja buat Tuhan. Adik-adik semua tahu ya. Kita mau nyanyi bareng-bareng. Kita mulai dari sekarang. dari pelan-pelan dulu ya Kak ya. Pelan-pelan dulu ya, oke. 1, 2, 3. Tanganku Kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. bisa? Tinggi banget. Oke. Oke, adik-adik bisa ngikutin ya? Bisa. Oke, Bisa. good, pinter. Kita mulai ya. Mulai 1, Kak. 2, 3. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Cepat Kak. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Oke, kakak yang ngos-ngosan nih. Adik-adik di rumah sudah capek belum? Capek belum? Capek Kak? Belum dong, kan Oh, semangat belum. memuji Oke. Tuhan. Kita harus semangat untuk puji Tuhan. Lagu yang kedua, kita banyak geraknya. Diikuti ya gerakannya kakak ya. Oke? Siap. Siap? 1. Yuk, lewat. Lewat dulu. Kita mau nyanyi dan gerak ya kalau adik-adik tahu lagunya. Oke? Gerak bareng ya. Every move I make it you.
Hai, selamat pagi adik-adik. Kembali lagi bersama Kak Mega. Hari ini kakak mau ajak adik-adik membaca kitab suci. Sekarang, ayo Alkitabnya diambil. Oh, sudah di depan meja ya, pinter. Kita buka Injil Matius. Matius yang mana ya? Yang ada tulisannya MAT. Nah, sudah dapat? Good. Babnya bab 25. Pilih angka besar 25. Ketemu semua? Good. Yang kecilnya ayatnya 14 sampai 30. Sudah ketemu? Judul perikopnya perumpamaan tentang talenta. Udah dapat? Oke, pinter. Sekarang kita baca sama-sama ya adik-adik. Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang laki-laki 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta, katanya. Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang.
supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kali ini Kakak Amel mau nemenin adik-adik mau cerita lagi. Tapi Kak Amel nggak sendirian. Amel ditemenin sama ini temen-temennya Kak Amel yang juga mau cerita sama adik-adik. Tapi sebelumnya Kak Amel mau memperkenalkan dulu satu-satu. Ini siapa aja terus berperannya jadi apa. Oke? Jadi yang pertama. Halo adik-adik, saya Tuan Tanah. Halo adik-adik, saya hamba pertama. Halo adik-adik, saya hamba kedua. Halo adik-adik, saya hamba ketiga. Oke, para hamba-hambaku, bentar lagi aku mau pergi. Dan dalam waktu yang cukup lama. Tapi aku punya sesuatu buat kalian semua. Tunggu di sini. Oke, itu kuberikan semuanya talenta. Domba, kamu kuberikan 5 talenta. Kelinci, kamu kuberikan 2 talenta. Dan bebek, kamu kuberikan 1 talenta. Semuanya itu sesuai dengan kemampuan kalian. Nah, tugas kalian adalah kembangkan talenta itu. Dan ketika saya pulang, saya akan menantikan hasilnya. Mengerti? Bebek mengerti? Oke. Kalau gitu saya pergi dulu ya. Jangan lupa kembangkan talenta kalian. Lihat nih talentaku. Talentaku udah bertambah jadi banyak. Dari 5 sekarang jadi 10. Wah, banyak ya. Aku juga. Aku nambah 2, jadi 4 deh. Wah, kamu keren banget. Tapi bebek, kok nggak ada talentamu? Kok kosong? Iya, aku kubur. Aku takut hilang, makanya aku kubur. Apalagi nambah. Ya aku kubur aja biar nggak hilang. Kok dikubur sih? Nanti Tuan marah loh. Kan Tuan bilang kalau disuruh dikembangkan. Kalau kamu kubur, nggak kamu kembangkan, kalau dimarahin gimana? Iya loh, gimana sih kamu? Iya, daripada hilang nggak bertambah, mending aku kubur. Hai hamba-hambaku, saya kembali. Sekarang saya mau lihat, tunjukkanlah kepadaku berapa talenta yang sudah kalian kembangkan dari talenta yang kuberikan sebelumnya. Mulai dari kamu, domba. Tuan, lihat nih Tuan. Talenta saya sudah jadi 10. Jadi saya berikan 5 talenta lagi kepada Tuan. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Oke, giliranmu kelinci. Mana talentamu? Ini Tuhan, 2 talenta yang sudah kau percayakan padaku. Aku sudah mengembangkannya dan mendapat 2 talenta lagi.
Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, dan aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Terima kasih, Tuan. Oke, sekarang giliranmu, Bebek. Mana talentamu? Ini, Tuan, saya kembalikan talentanya. Loh, kok cuma satu? Iya, karena saya takut hilang, makanya saya kubur. Hai kamu, hamba yang malas. Kamu tidak menjalankan perintahku. Maka dari itu kamu akan aku hukum. Pergi sana. Adik-adik, tadi udah ngeliat kan ceritanya. Nah, kakak Amel sekarang mau wawancara. Wawancara siapa? Domba sama kelinci. Kenapa? Karena mereka mau mengembangkan talentanya tadi. Kalau yang bebek tadi kan malah talentanya dikubur. Jadi kakak mau wawancara yang ngembangin talenta aja ya. Hai domba dan kelinci. Hai. Nah, sekarang mau wawancara. Domba, kok bisa sih kamu mau mengembangkan talentamu? Iya dong, talenta itu kan berasal dari Tuhan. Jadi kalau di zaman sekarang contohnya talentanya itu berasal dari Tuhan. Nah, sudah dikasih Tuhan, dikasih gratis, masa aku sia-siakan? Ya aku kembangkanlah. Ya iyalah, harus dikembangkan. Setelah itu, kita harus kembalikan ke Tuhan, karena untuk memuliakan Tuhan. Betul sekali, setuju aku kelinci. Iya dong. Nah, kelinci kamu tahu gak sih kalau talenta itu ternyata bukan cuma dalam bentuk uang. Bentuk apa ya? Kayak nyanyi gitu? Nah, betul sekali. Misalnya ya talenta itu kalau adik-adik punya suara yang bagus, suaranya indah, nah itu bisa digunakan untuk memuliakan Tuhan. Kayak aku nih. Ayo kita nyanyi yuk. Ayo kita nyanyi bareng ya lagunya Happy Ya 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 gimana? Tujuh. Ayo kakak Amel ikutan nyanyi yuk. Oke, kakak Amel siap. Kakak Amel yang hitung ya. 1, 2, 3. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Yeay, suara kalian bagus ya. Jadi gitu adik-adik ya. Kalau adik-adik punya talenta, harus sama kayak domba sama kelinci ini, harus dikembangkan. Sama seperti katanya domba, talenta itu belum berarti, artinya bukan cuma uang. Jadi bisa kayak adik-adik yang pintar belajar misalnya, bisa ngajarin temennya yang mungkin nggak bisa, atau adik-adik yang tadi punya suara yang bagus bisa digunakan untuk memuji Tuhan. Adik-adik yang sudah pintar membaca dari kecil, adik-adik bisa nanti latihan terus bacanya, nanti waktu gede bisa jadi lektor di gereja. Jadi semua talenta dari Tuhan harus dikembangkan, terus digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Oke? Terus kakak punya ayat hafalan. Jadi diambil Alkitabnya sekarang, dibuka Matius bab 25 ayat 29. Kakak tunggu. Nah, sudah dibuka ya adik-adik ya, Matius 25 ayat 29. Kita baca bareng-bareng ya sama teman-teman juga, oke? Oke. Oke, 1, 2, 3. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Jadi gitu ya adik-adik ya. Terus kakak juga punya pertanyaan untuk kelas kecil sama kelas besar. Setelah video ini jangan lupa dijawab, terus jawabannya boleh diberikan ke kakak. Nanti akan ada hadiah bagi yang bisa menjawab. Jangan lupa juga kerjakan aktivitasnya. Sampai ketemu lagi. Dadah.
Halo adik-adik, aktivitas hari ini kita akan membuat ini. Oke. Pertama-tama, kita persiapkan peralatannya terlebih dahulu ya. Di sini ada kertas buffalo, kemudian ada kertas lipat, kemudian ada gunting, ada lem, ada bolpen, ada spidol, dan juga penggaris. Langkah selanjutnya, ambil 3 kertas lipat, kemudian gabung jadi 1 seperti ini, kemudian dilipat jadi 2, kemudian adik gambar kantong ya. Kalau sudah gambar kantong seperti ini, adik-adik gunting ya. Kalau sudah digunting, hasilnya akan seperti ini. Nah, sekarang kita memiliki 3 kantong. Selanjutnya, kita ambil kertas buffalo, kemudian kita tempelkan kantong-kantong ini di sini, oke? Kemudian kita garis di bagian atasnya. Dan ini kita garis lagi seperti ini. Kemudian atasnya kita kasih judul perumpamaan talenta. Kemudian kita tulis dari Injil mana. Selanjutnya kita tulis di sini 5 talenta. Kemudian yang di biru 2 talenta. Kemudian yang di merah 1 talenta. Oke, kemudian kita buka seperti ini. Nah, di bagian atas, kalau adik-adik tidak ingat, adik-adik bisa buka kitab suci ya.
seperti ini. Kita buka Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Oke, kita tulis di sini ayat ke-25. Kita tulis di sini Matius 25. Ayat ke-23. Isinya, baik sekali perbuatanmu. Kemudian di sini kita tulis 10 talenta. Oke, selanjutnya yang di sini juga kita tulis Matius bab 25 ayat 23. Baik sekali perbuatanmu. Kita tulis di sini 4 talenta. Yang di sini kita tulis Matius bab 25 ayat 26. Kita tulis, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Kita tulis di sini 1 talenta. Oke, kalau sudah adik-adik bisa hias sendiri, bisa adik-adik warnai lebih baik lagi. Silakan adik-adik berkreasi lebih sendiri supaya nanti ini hasilnya bisa bagus. Begini hasilnya. Silakan adik-adik buat di rumah ya. Adik-adik, sebelum kita akhiri via online pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk bisa mengikuti via online pada hari ini. Berkatilah pula kakak-kakak yang sudah membuat via online pada hari ini. Berkatilah pula teman-teman yang belum bisa menyaksikan via online pada hari ini. Doa yang kurang sempurna ini akan disempurnakan oleh doa yang telah diajarkan oleh Putramu sendiri, Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa.